Oke, yang pertama saya akan seleksi semua, klik A sehingga semua helpers yang ada di sini menyala berwarna biru. Kemudian di frame 0 atau di awal saya akan klik I dan klik di sini ada location and rotation atau lock rot. Oke. Nah, di sini akan muncul keyframe untuk semua objek yang saya nyalakan ini. Kemudian di keyframe berikutnya saya akan gunakan frame 5 saja. Saya akan menyalakan untuk antisipasi. Saya klik antisipasi dan saya klik gambar loop ini. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita klik I lagi dan kita klik location and rotation sehingga sekarang kalau kita perhatikan karakter sudah berubah seperti ini. Nah, dia berubah menjadi dari posisi relax atau siap menjadi posisi antisipasi. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa kakinya dia bergeser atau slide seperti itu. Saya akan ulangi di frame awal atau di frame 0 khusus untuk kakinya saja. Jadi saya akan seleksi kakinya ini, gunakan shift ini. Kemudian saya akan klik antisipasi dan saya klik gambar loop ini. Nah, kakinya otomatis akan menggunakan pose dari antisipasi sementara yang lainnya tidak. Karena yang kita seleksi hanya bagian telapak kakinya saja. Kemudian kita klik I, kita pilih juga lokasi dan rotasi. Oke, sekarang kalau Anda perhatikan, sekarang sudah siap posisinya seperti ini. Kemudian kita akan buat jeda dalam posisi dia antisipasi yaitu sampai frame mungkin frame 8. Kita akan seleksi semua lagi, klik A. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan duplikat ini. Duplikat keyframe yang paling akhir atau yang paling kanan ini. Shift D, kemudian kita drag ke kanan sehingga dia tetap dalam posisi yang sama ini. Kemudian di frame mungkin frame 11 ya. Saya akan seleksi lompat dan saya klik load seperti itu, klik I dan klik location and rotation sehingga sekarang kita memiliki seperti ini. Ya, dia dari posisi antisipasi kemudian dia mau melompat. Kemudian di frame 16 ya, sebenarnya untuk menentukan di frame mana kita membuat keyframe ini sudah saya terangkan juga di dalam DVD tutorial Blender Complete yang ketiga, dimana kita harus menguasai timing and spacing. Khusus untuk ini kita harus menguasai timing terlebih dahulu. Jadi pengaturan waktu untuk sebuah gerakan. Apakah gerakan itu sudah cukup realistik dengan durasi sekian per sekian detik misalkan atau sekian detik itu harus kita kuasai. Nah, bagaimana kalau kita belum menguasai? Ya otomatis kita harus sering-sering berlatih dan kita juga perlu menggunakan referensi. Nah, di sini kita menggunakan feeling saja ya. Jadi sementara saya akan tentukan dulu di frame ya anggap saja kita tidak tahu bagaimana menggunakan atau mengatur timing. Saya hanya menempatkan saja, kemudian nanti kita akan atur timingnya belakangan. Berikutnya saya akan tempatkan kira-kira di frame 15 untuk membuat lompat posisi lompat 2. Kemudian klik load seperti itu. Yang Anda perhatikan dia sudah di atas. Kemudian klik I, location and rotation lagi, dan sekarang kalau kita perhatikan dia sudah seperti itu. Apakah ini sudah pas posisinya? Kalau belum pas saya akan geser ke depan sedikit. Saya akan seleksi khusus untuk yang badan ini, yang di pusat hipnya ini, kemudian dua telapak kaki ini saya akan ganti view. Nah, di sini saya akan geser ke depan sedikit karena kalau Anda perhatikan gerakannya masih ke atas seperti itu. Oh iya, ada satu buah fasilitas di dalam software Blender atau 3D yang mana kita bisa melihat alur pergerakan sebuah objek yang di dalam istilahnya itu trajectories. Oke, saya akan matikan dulu ini. Di sini ada garis titik-titik ya, kita lihat di dalam view. Oh, di dalam display di sini ada namanya relationship line. Di sini akan saya matikan supaya tidak terlalu mengganggu. Kemudian 3 buah objek ini saya seleksi dan saya akan menyalakan di dalam tool. Di sini ada yang namanya motion pad. Saya akan calculate motion pad ini dari frame 0 sampai frame anggap saja 20 lah ya. Saya buat frame 20. Kemudian kita tentukan di sini ada back location tail, tidak jadi masalah, kita klik OK. Dan Anda bisa melihat di sini, ini adalah hasil pergerakan dari objek yang saya nyalakan atau saya seleksi di sini. Nah, khusus untuk yang posisi hip ini atau pusat dari badan ini, dia terlihat melengkung seperti ini dan ini tidak terlalu tepat. Jadi saya akan buat supaya dia agak maju sedikit. Saya akan dorong ke depan seperti itu. Ya, kemudian saya akan klik I, location and rotation, kemudian saya akan calculate ulang. Saya akan clear, kemudian saya calculate ulang, klik OK. Dan nah, ini dia, pergerakan dia sudah maju ke depan. Dan ini ya ini seperti yang saya inginkan. Jadi dia lebih
ada dorongan ke depan. Kemudian saya akan buat lagi di sini, saya akan duplikat ini seluruh dari keyframe yang ada di sini. Saya select semuanya dulu, klik A, kemudian saya akan klik yang di sini, yang akhir ini, kemudian saya akan duplikat, Shift D, tarik ke kanan seperti itu. Dan tapi kita akan buat dia maju ke depan sedikit. Jadi dia tidak tetap di tempat, tapi kita akan buat dia maju sedikit ke depan. Ya, kira-kira di sini. Dan tentunya agak turun. Iya, agak turun seperti itu karena dia sudah dari atas, dari posisi maksimal tadi, dan dia turun. Kita klik I, location and rotation, dan kita akan coba lihat lagi motion pad-nya, klik OK, sampai durasi ya 20. Nah, di sini Anda bisa melihat pergerakannya seperti ini. Ya, kalau Anda terganggu dengan grid yang ada di bawah, kita bisa matikan di dalam display. Di sini ada grid floor, kita bisa matikan itu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pergerakannya sudah melengkung seperti ini. Nah, itu dia. Nanti kita akan buat perubahan sedikit, jadi tidak sama persis posisinya seperti ini atau posisinya seperti ini. Ini kan terlihat kaku ya. Kemudian di frame mungkin 23, kita akan select all, kemudian kita load yang turun ini. Load ini, dan saya akan majukan sedikit. Jadi tidak di sini, karena di sini mungkin, bukan mungkin ya, tapi terlihat drastis turunnya seperti objeknya jatuh. 23 khusus untuk yang ini saja, clear, calculate. Oke, nah ini dia, Anda perhatikan dia tuh cenderung ke belakang malahan ya. Jadi ini akan saya majukan seleksi seperti yang tadi. Jadi telapak kaki ini, kemudian hipnya, dan kita akan dorong ke depan. Ya, kira-kira di sini. Jadi setelah ini ke sini, kemudian jatuhnya di sini. Iya. Situ klik I, location and rotation. Iya, dia jatuhnya di sini. Nah, saya akan calculate ulang, clear, kemudian calculate lagi, klik OK, dan Anda perhatikan ini pergerakannya seperti ini. Ya, kalau ini kurang ke depan, ya Anda majukan sedikit lagi. Oke. Nah, ini adalah dasar bagaimana kita membuat animasi ya, meskipun belum kita sempurnakan. Ini masih kita load saja dari post library. Tapi kita nanti bisa menyempurnakan pergerakannya lagi. Oke, saya akan coba contohkan bagaimana cara menyempurnakannya. Contohnya di sini, ya pada waktu di sini, dan di sini dia posisinya sama. Kita akan buat perubahan sedikit. Jadi di antara sini dan sini, kita akan buat kakinya ke depan, yang ini. Saya akan clear dulu motion pad tadi, clear supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, ini akan saya majukan, grab seperti itu. Saya buat dari view samping saja ya. Seperti itu, iya. Di sini juga akan saya majukan sedikit. Nah, kita seleksi lagi yang ini, klik I, location and rotation, ya, sehingga sekarang sudah ada perubahan sedikit dari situ. Kemudian saya akan buat dia membungkuk. Ya, gitu. Kemudian yang kita rubah, kita klik I. Kita buat keyframe baru sehingga keyframe yang lama tertimpa. Oke, nah berikutnya tangan. Saya akan juga rubah posisi tangannya. Sekali lagi Anda harus sering-sering berlatih dan juga gunakan video referensi, atau Anda jangan malu-malu untuk melakukan eksperimen pergerakan tubuh supaya pergerakan yang kita buat atau animasi yang kita buat ini terlihat realistik. Oke, Anda lakukan terus seperti itu. Jadi ini Anda perbaiki setiap pose-pose yang belum sempurna. Kemudian kita akan tambahkan untuk in between-nya. Nah, in between-nya ini kadang kita perlu juga tambahkan keyframe. Misalnya di sini ya, pada waktu kaki melompat ini saya akan membuat kakinya lurus di sini. Anda perhatikan di sini bukan pada posisi keyframe atau pose yang ini, tapi saya sudah lebihkan sedikit di sini. Ya, oke, ini adalah hasil sementara. Sebetulnya saya masih belum puas dengan hasil ini karena kita belum melakukan tweaking di dalam grab editor. Di dalam grab editor ini perlu kita cek lagi semuanya. Tapi saya tidak akan lakukan sampai sana karena membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi setidaknya Anda sudah sedikit paham bagaimana cara membuat animasi karakter meskipun dengan cara yang sangat sederhana sekali.
Nah, untuk menutup pergerakan dari playback di sini, maka kita perlu arahkan time slider ini di sini di bagian akhir dan kita klik E supaya end dari framenya ini berada pada posisi time slider yang kita tentukan tadi itu, sehingga saat kita playback dia akan berhenti sampai di sini dan dia akan mengulang dari awal. Oke, itu bagaimana cara membuat animasi. Kemudian untuk merender hasil animasi, maka kita perlu tempatkan dulu posisi kamera. Anda klik 0 pada numpad, kemudian Anda lihat di sini kameranya tidak sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Maka saya akan seleksi kamera dan kita nyalakan di dalam view. Di sini ada yang namanya lock camera to view. Saya akan atur posisi kamera seperti halnya saya mengatur view perspektif atau user perspektif. Seperti ini, seperti biasa. Ya, kira-kira ini sudah masuk semua frame atau belum? Kalau belum, kita atur lagi. Oh ya, untuk kamera saya akan gunakan lensa standar normal ya. Di sini Anda perhatikan focal length-nya adalah 35. Ini adalah wide lens. Saya akan ganti menjadi setidaknya 50 atau 70 mili. Dan ini akan terlihat lebih natural sesuai pandangan mata. Dan oke, ini perlu digeser sedikit ke Nah, setelah selesai mengatur lensa kamera, saya akan matikan lagi lock camera to view ini dan ini adalah hasilnya. Kemudian Anda tentu harus mengatur posisi lampu, kemudian mengatur shadow dan lain-lain. Kemudian juga untuk menyimpannya Anda masuk ke dalam tab scene di sini, tab render di sini. Kemudian kita lihat di bagian bawah, di bagian output. Di bagian output ini kita simpan dengan nama file apa. Misalnya di sini saya buat animasi lompat. Ya, kemudian saya klik save atau accept di sini. Kemudian filenya di bagian bawah di sini ada format filenya. Saya tentukan di sini adalah H264, ini adalah codec ya. Jadi Anda juga boleh memilih AVI. Di sini ada AVI RAW atau AVI JPEG atau yang lainnya. Kemudian encodingnya di sini karena ini saya pilih ada codecnya, maka di sini ada pilihan encodingnya, kualitas encodingnya, kemudian di sini ada format filenya yang akan saya gunakan. Saya boleh memilih AVI atau MPEG atau yang lain. Kemudian juga kalau Anda akan menambahkan suara, maka Anda klik di sini dalam audio, Anda bisa tambahkan dengan audio. Ini sudah berlaku di versi, di sini saya menggunakan versi 2.69 yang sebetulnya ini adalah versi 2.7 beta. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan, di sini ada frame range-nya atau durasi yang akan kita render, yaitu start frame dari 0 sampai end frame-nya adalah 28 sesuai dengan end frame yang ada di sini. Kemudian di sini ada resolusinya atau ukuran frame-nya. Di sini saya gunakan ukurannya adalah separuh dari atau 50% dari sekian. Oke, setelah selesai kita klik animation dan ini akan di-render sampai selesai. Tapi karena saya tidak mengatur pencahayaan, maka Anda perhatikan di sini cahayanya tidak sesuai dengan cahayanya tidak bagus. Untuk itu saya akan cancel saja. Demikian tutorial modeling, material, rigging, dan animasi ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat Anda. Anda bisa bereksplorasi dari sini. Dan satu pesan saya, Anda jangan pernah berhenti untuk belajar dan juga jangan mudah putus asa, karena memang untuk membuat satu buah rangkaian animasi itu perlu proses yang panjang dan tentu saja pengorbanan yang banyak. Jadi waktu, kemudian tenaga, pikiran, dan fokus. Anda tidak boleh baru berusaha sekali gagal kemudian Anda putus asa. Anda harus terus lagi belajar, mencoba lagi. Kalau memang ada yang kurang jelas, Anda bisa cari di internet, Anda search di Google, Anda search di YouTube, atau Anda bisa tanyakan ke saya melalui email atau SMS ke saya juga bisa. Oke, demikian tutorial ini. Sampai bertemu lagi di tutorial saya yang lainnya. Tetap update di website saya dodianimation.com atau di YouTube channel saya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari software-software animasi lainnya.